Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB rutin dilaksanakan setiap tahun oleh perguruan tinggi, termasuk oleh Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Tahun ini terdapat ribuan calon mahasiswa baru yang terdaftar di universitas negeri ini yang terdiri atas berbagai program studi. Undiksa akan melaksanakan PKKMB yang dimulai dari tanggal 15 Agustus 2022 dan penutupannya di tanggal 22 ya, kalau nggak salah. 22 Agustus 2022. Nah, kali ini kita akan ngobrolin seputar PKKMB, bagaimana kegiatan ini, dan tentunya para calon mahasiswa baru pasti pada penasaran nih ya tentang PKKMB yang dilaksanakan luring perdana di tahun 2022 ini. Kita sudah menghadirkan Ketua Panitia PKKMB Undiksa, yaitu Ketut Yudi Dharma Saputra. Halo Yudi. Halo Kak. Oke, dipanggilnya bener Yudi ya biasanya? Yudi. Oke, Yudi. Gimana kabar hari ini? Astungkara baik. Astungkara baik, sehat. Udah cukup tidurnya? Gimana ya kalau bisa dibilang cukup? Dicukupkan saja. Dicukupkan saja. Karena biasanya kalau akan mendekati masa-masa PKKMB, kalau zaman saya masih OKK namanya ya, kalau sekarang udah PKKMB itu pasti banyak persiapan yang dilakukan oleh para anggota pengurus BEM Rema Undiksa ya. Oke, nah pastinya adik-adik calon mahasiswa atau Ganesha muda ini yang sebentar lagi akan ikut PKKMB, mungkin ada yang belum tahu nih sebenarnya kegiatan PKKMB itu seperti apa. Nah, sebenarnya kegiatan PKKMB ini adalah pengenalan ya. Jadi dari tahun ke tahun tuh namanya beda-beda. Dulu namanya OSPE, juga ada OKK, dan tahun ini namanya PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Okay. Nah, seperti namanya, dari pengenalan ini kita akan mengenalkan kepada mahasiswa baru bagaimana lingkungan kampus kita, bagaimana budaya yang ada di kampus kita, baik itu bagaimana nantinya mereka berkuliah atau bagaimana juga mereka akan berinteraksi bersama orang-orang yang ada di lingkungan kampus. Oke, jadi itu kegiatan PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus. Nah, tadi kan sudah di awal kita kasih bocoran kalau jadwal kegiatannya itu dibuka di tanggal 15 dan diakhiri atau penutupannya itu di tanggal 22 ya. Barangkali aja masih ada yang ketinggalan informasi, semoga saja tidak ya. Nah, dalam rentang waktu tersebut kalau boleh tahu ada kegiatan apa saja? Karena kalau di dirangkum semingguan ya kalau nggak salah ya. Kegiatannya apa saja? Jadi di tanggal 15 itu seperti biasa kita akan ada pembukaan. Jadi di mana pembukaan ini membuka acara PKKMB secara keseluruhan. Jadi setelah itu kita akan ada pengenalan pertama ada pengenalan dari pimpinan. Jadi kita ajak adik-adik untuk mengenal pimpinan yang ada di kampus kita terlebih dahulu. Baru kemudian akan dilanjutkan dengan pengenalan ormawa yang ada di kampus, yaitu seperti MPM dan juga BEM dan juga ormawa-ormawa lainnya. Nah, kemudian di paruh pagi itu kan setelah pembukaan, kita lanjut di paruh siang, kita ada materi-materi. Nah, jadi materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa baru itu, nanti ada materi terkait dengan KRS, sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba, dan masih banyak lagi materinya. Itu untuk di tanggal 15. Jadi, di tanggal 15 itu kita fokus acaranya adalah pembukaan dan juga materi. Nah, kemudian dilanjutkan di tanggal 16, itu kita akan ada full materi. Jadi, materi dari paruh pagi, seperti hari sebelumnya kita juga ada materi terkait dengan sosialisasi PKM, terus sosialisasi juga bagaimana kampus merdeka, program-program kampus yang ada, nanti kita sosialisasikan kepada mahasiswa baru biar mereka juga tahu bagaimana kampus kita ini. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 itu kita ajak mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat lagi dengan fakultas dan juga jurusan mereka. Nah, jadi pada tanggal tersebut mahasiswa baru mereka akan berkegiatan di fakultas dan juga jurusan, biar mereka lebih mengenal lah lingkungan di fakultas dan juga jurusan mereka nantinya. Dan nantinya pada tanggal 22 itu di hari terakhir itu akan ada penanaman pohon. Nah, jadi penanaman pohon ini salah satu implementasi dari Undiksa, di mana menyiniat tentang Trihita Karana. Jadi kita akan melakukan penanaman pohon juga bersih-bersih di sekitaran lingkungan
kampus kita. Oke, jadi itu rangkuman kegiatannya ya. Kalau bisa dibilang rangkuman kegiatan selama seminggu itu sudah include lembaga dan juga fakultas dan jurusan. Sangat berbeda dengan zaman saya ya, atau mungkin angkatan saya yang dulu lembaga saja seminggu, fakultas seminggu, belum lagi jurusan juga seminggu. Itu sungguh luar biasa perbedaannya. Dan juga pastinya materi-materi yang diberikan itu sudah mencangkup semua yang diperlukan oleh mahasiswa. Nah, tadi kan disampaikan ada paruh pagi, ada paruh siangnya juga. Berarti apakah mahasiswa ini dapat waktu istirahat atau jedanya ya? Jadi untuk masalah paruh ini, jadi kita ngambil sistemnya 2 paruh. Jadi di paruh pagi kita mulai dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Kemudian mahasiswa kita persilakan untuk istirahat, baik yang ingin pulang, makan, atau mungkin yang tetap di kampus istirahat. Kemudian kita mulai berkegiatan lagi jam 1 siang sampai jam setengah 5 sore. Oke, gitu. Jadi waktunya ya nggak dari pagi-pagi buta banget gitu, dan juga tidak sampai malam banget gitu. Cukuplah para panitianya saja. Cukup panitianya aja ya, iya, cukup panitianya saja. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa yang membedakan kegiatan tahun ini dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya? Karena kan bisa dibilang PKKMB ini adalah yang tahun ini ya merupakan PKKMB yang perdana yang diadakan luring, dan apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa baru, apalagi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini? Tentunya yang menjadi pembeda adalah sistemnya. Jadi tahun lalu dan 2 tahun lalu kita laksanakan secara daring, bahkan saya sendiri juga mengalami PKKMB secara daring. Jadi itu menjadi tantangan sendirilah untuk saya untuk bisa menghandle kegiatan luring pada tahun ini. Nah, kemudian untuk adik-adik mahasiswa baru yang nantinya terkait dengan PKM ini mungkin perlu diperhatikan terkait dengan kesehatannya. Jadi kita juga nantinya kan menerapkan, ya seperti kita bertahu sama masih dalam situasi pandemi. Jadi kesehatan itu juga sangat penting, karena ini kita akan berinteraksi dengan bukan hanya puluhan orang, tapi dengan ribuan orang ya. Jadi itu perlu kita perhatikan bersama, dan juga bagaimana nantinya yang perlu kita esensi dari kegiatan ini, yaitu pengenalan terhadap lingkungan kampus kita. Oke, nah kalau nggak salah juga dalam pelaksanaannya ini ada wajib vaksin booster. Nah, itu bagaimana? Jadi ini juga salah satu bentuk kita sebagai mahasiswa untuk bisa mendukung program pemerintah itu mengikuti dengan vaksin booster. Itu kita terapkan kepada seluruh panitia dan juga nanti adik-adik mahasiswa baru untuk bisa melakukan vaksin booster. Nah, itu untuk hal tersebut kita upayakan biar ya seperti jaminan kesehatan untuk kita berkegiatan nanti dengan banyak orang gitu. Oke, nah tapi kalau nggak salah ya ada beberapa mahasiswa yang sempat bertanya, karena kita kan punya ada grup mahasiswa baru juga. Kebetulan saya join juga di sana. Semoga nggak ada yang tahu ya username-nya. Ini ada yang bertanya kalau yang wajib vaksin booster itu kan 18 tahun. Nah, mungkin kalau dia belum 18 tahun statusnya jadi belum bisa vaksin booster, itu bagaimana? Apakah masih bisa ikut PKKMB atau ada pilihan opsi lain? Apakah harus ikut rapid test atau yang lain? Oke, untuk hal itu banyak juga sih yang nanya kepada kita terkait dengan hal tersebut kan. Seperti kita ketahui untuk rapid ini kita mulai dari umur 18 tahun ke atas. Jadi untuk di bawah itu belum bisa menerima vaksin booster. Nah, jadi untuk opsi ataupun solusi dari hal tersebut, nanti untuk adik-adik itu minimal mereka harus vaksin kedua. Kemudian nanti ini sedang kita koordinasikan ya dengan pimpinan untuk bisa melaksanakan rapid test. Jadi nanti mereka yang belum vaksin booster itu akan kita rapid test bersama di sini. Dan sekarang untuk adik-adik mungkin bisa mengisi Google Form yang sudah dibagikan melalui Instagram dan juga grup Telegram untuk pendataan lah, biar kita tahu berapa jumlah mahasiswa yang belum bisa melakukan vaksin booster dan agar kita siapkan terkait dengan rapid test-nya. Oke, nah mungkin ada nih ya sahabat Undiksa di luar sana atau para calon Ganesha Muda kan ada beberapa yang aktif, tapi ada juga yang pasif ketinggalan informasi gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ingin tahu informasi terkini seputar pelaksanaan PKKMB, bisa kepoin sosial media di mana? Mungkin. Nah, untuk informasi terkait dengan PKKMB ini untuk adik-adik bisa lihat di Instagram @ganesha-muda-undiksa. Jadi seluruh informasi terkait dengan PKKMB kita share di sana, dan juga grup Telegram yang sudah kami siapkan dari panitia BEM. Oke, jadi udah ada ya grup Telegram dan juga Instagram. Kalian boleh, misalnya kalian belum dapat linknya masuk ke grup, bisa kepoin Instagram mereka ya. Jangan kepoin Instagram idola kalian aja gitu ya. Pokoknya lengkap lah informasinya di Ganesha Muda. Iya, oke. Dan satu lagi, jangan sampai adik-adik nanti salah menerima informasi. Jadi kan banyak banget informasi yang tersebar gitu. Jangan sampai adik-adik menerima informasi yang salah dari oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab ya. Tentunya biar adik-adik bisa nanti mengikuti kegiatan PKKMB ini dengan baik
lancar nanti ke depannya. Iya, jangan percaya katanya Iya. si A gitu ya. Langsung aja. Kalau saya lihat di Instagramnya Ganesha Muda Undiksa itu seperti ini informasinya, biar jelas gitu ya. Biar kalian juga nanti kalau ditanya sama kakak-kakak tingkatnya di sini itu adalah jawaban yang benar, bukan katanya si A. Katanya si A siapa ya? Itu kita nggak kenal. Nah, biasanya kalau zaman saya ya, kita bilang zaman saya itu kan OKK dulu, kalau sekarang PKKMB itu kan identik dengan adanya tugas-tugas gitu ya. Nah, apakah itu masih berlaku di PKKMB yang saat ini namanya gitu ya untuk para peserta, dan kalau iya seperti apa tugas-tugas yang dibuat oleh mahasiswa sebenarnya? Nah, terkait dengan tugas-tugas sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya sama tahun sebelumnya, cuma kita tahun ini kita lebih mengedepankan bagaimana tugas-tugas tersebut akan kita gunakan berkepanjangan. Jadi nanti kita pada saat kuliah, tugas-tugas apa sih kira-kira yang kita bakal dapat di perkuliahan, itu akan kita perkenalkan lah sekarang. Biar nanti adik-adik tidak istilahnya shock terapi ketika kuliah, mereka mendapat tugas makalah, tugas esai, opini yang cukup banyak dari dosen-dosen. Ya biar sekarang mulai pengenalan lah dari sekarang, karena juga ini merupakan momennya untuk pengenalan. Disinilah saatnya untuk kita mengenalkan bagaimana budaya-budaya yang ada di kampus. Selain itu juga ada tugas terkait dengan pembuatan PKM. Nah, PKM ini sebenarnya untuk mahasiswa baru itu sifatnya tidak full ya PKM-nya, jadi masih dalam bentuk ide gagasan yang mereka tuangkan. Ini juga dalam bentuk pengenalan mahasiswa baru kepada PKM nantinya ketika mereka menjadi mahasiswa, biar bisa mengembangkan PKM yang sudah mereka pernah ketahui pada saat OKK tersebut. PKKMB ya, jadi saya masih terdoktrin dengan kata-kata OKK nih. Oke, PKKMB. Jadi masih tetap ada tugas, cuman tugasnya itu masih sejalur lah ya, atau ada kaitannya dengan kegiatan perkuliahan. Jadi misalnya nanti di kuliah ada tugas kita harus buat esai, kita terbiasa untuk buat esai, atau juga PKM ya, apalagi mahasiswa yang dapat beasiswa itu biasanya wajib PKM gitu ya, biar terbiasa dari sekarang untuk membuat PKM. Tapi nih Yudi ya, masih banyak juga mahasiswa di luar sana, termasuk dulu rekan-rekan saya yang menganggap bahwa kegiatan dulu OKK sekarang PKKMB itu sebenarnya penting nggak penting untuk dilakukan. Sebenarnya bagi Yudi sendiri, seberapa penting sih PKKMB itu harus diikuti oleh para calon mahasiswa? Nah, sebenarnya untuk pentingnya ini sangat penting ya. Kalau bilang nggak penting sih sangat penting pasti. Karena untuk ini kan kita pengenalan. Jadi ketika awal kita masuk, pastinya kita belum tahu bagaimana situasi dan kondisi lingkungan di sekitar kita. Jadi dengan adanya PKKMB ini, kita bisa mengenal lingkungan atau bagaimana budaya. Nantinya kalau misalnya kita ada apa-apa, mungkin kita bisa lebih mudah nantinya mencari informasi. Terus juga bisa lebih mudah ke depannya, misalnya di perkuliahan kita juga terdapat masalah, bisa tahu bagaimana kemana alurnya kita bergerak nanti ke depannya. Dan itu di PKKMB kan kita juga istilahnya lah kita akan bertemu dengan banyak orang. Nah, jadi kita otomatis punya teman baru nih. Dalam PKKMB punya teman baru, nanti juga bisa ke depannya pasti sangat berguna. Saya juga sangat merasakan sekali gunanya punya teman banyak di kampus. Karena apa-apa itu kita lebih gampang. Kita butuh ini ke sini, oh ada teman ini yang bisa kita hubungi. Sangat berguna banget. Dan itu juga nanti sertifikat PKKMB ini biasanya nanti akan digunakan untuk syarat kita pada saat semester atas tuh, nanti untuk ujian proposal ataupun nanti pada saat wisuda. Jadi sangat penting banget lah PKKMB ini. Oke, sangat penting ya, biar kita juga bisa terbiasa untuk membangun relasi sama orang yang banyak. Dari sekarang harus dilatih. Berarti bisa dibilang Yudi merasakan sekali ya perbedaan antara ketika kita kuliah dengan dulu jadi siswa baru di SMA ya. Jauh berbeda. Iya, makanya harus calon mahasiswa ini harus mempersiapkan diri dengan cara mengikuti kegiatan PKKMB dengan baik gitu ya. Nah, selain pembukaan yang diadakan di tanggal 15, kalau tidak salah itu sebelumnya juga ada yang namanya pra-PKKMB. Nah, itu kan proses awal kalau bisa dibilang untuk memulai kegiatan PKKMB ini. Bisa dijelaskan sendiri sebenarnya pra-PKKMB ini kegiatannya seperti apa? Nah, jadi sebelum tanggal pembukaan itu tanggal 15, kita ada pra-PKKMB di tanggal 11 Agustus 2022. Nah, jadi kegiatan pra ini sebenarnya pertemuan awal kita dengan mahasiswa baru, dari panitia mahasiswa baru, istilahnya lah untuk gladi lah. Nanti misalnya di pra itu kita akan membuka sesi tanya jawab terkait dengan tata tertib dan tugas-tugas. Pada saat itu juga mahasiswa baru bisa menanyakan terkait dengan tugas-tugas yang mereka berikan. Mungkin jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat pra-PKKMB. Nah, selain itu juga pada tahun ini, pada saat pra-PKKMB kita akan ada syuting video paper mob. Iya. Jadi di pra ini kita akan membuat sebuah
yang sudah dirancang oleh panitia sebelumnya, konsep-konsep tulisan begitu gambar yang akan kita rekam dari udara nanti menggunakan paper yang sudah disiapkan oleh masing-masing mahasiswa baru. Oke, luar biasa. Emang zaman sekarang itu kan berbeda gitu ya. Tapi berarti para calon mahasiswa ini wajib juga untuk mengikuti kegiatan Wajib. PKKMB biar nanti pas pembukaan tidak apa ya istilahnya kagok, tidak terkejut gitu ya. Ini orang mau ngapain sekarang gitu biar pada tahu. Sambil kenalan juga sama calon kakak-kakak tingkatnya nanti gitu ya. Nah, banyak juga anggapan di luar sana meskipun sekarang namanya sudah berubah PKKMB gitu ya, tugas sudah diringankan, tapi masih pasti banyak dari calon mahasiswa itu yang punya ketakutan dalam diri mereka karena kegiatan pengenalan kehidupan kampus itu biasanya identik dengan kegiatan perpeloncoan kalau zaman dulu gitu ya. Ini kita bicara yang zaman dulu. Nah, seperti apa sebenarnya kegiatan PKKMB untuk yang zaman sekarang atau di tahun ini lah gitu, khususnya untuk di Undiksa? Untuk PKKMB di tahun ini ya di Undiksa pada tahun 2022 kita ingin memberikan kesan yang baik kepada masa baru. Jadi di situasi ini yang mungkin sedang masa peralihan ya, kita ingin memberikan kenyamanan atau ingin memberikan hal yang ya nanti biar adik-adik itu seru PKKMB dulu gitu. Biar ada hal yang membekas pada mereka yang membuat mereka aku dulu PKKMB kayak gini, biar ya menghilangkanlah kesan-kesan menyeramkan dari PKKMB atau ospek-ospek pada sebelumnya. Hal itu juga kita sudah tekankan kepada seluruh panitia dan juga delegasi yang kita ajak di panitia untuk tidak ada kesan perpeloncoan dalam kegiatan ini. Dalam tata tertib panitia pun juga kita tegaskan untuk tahun ini kita tidak ada perpeloncoan. Jadi kita berusaha untuk melaksanakan kegiatan dengan semenyenangkan mungkin. Iya, oke. Biar nggak ada jarak juga mungkin antara calon mahasiswa dengan kakak tingkatnya, biar merasa berbaur, bersahabat, dan benar-benar masa pengenalan kehidupan kampus itu membuat mereka mengenal dan ingin tahu dan lebih ingin dekat lagi dengan kampus mereka. Karena kalau mereka ngerasa udah takut di awal, kayaknya apa-apa nanti kedepannya serba takut semua gitu ya. Oke, nah mungkin terakhir sekaligus closing statement aja ini Yudi, harapan untuk para mahasiswa baru dan atau para Ganesha muda yang sebentar lagi akan bertemu dengan Yudi di PKKMB tahun 2022 Undiksa. Silahkan. Mungkin harapan saya untuk mahasiswa baru, silakan diikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan, saya harap adik-adik juga bisa mendapatkan esensi dari kegiatan yang kita inginkan ini adalah pengenalan untuk adik-adik nantinya berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya tunggu adik-adik semua di Universitas Pendidikan Ganesha tanggal 11 Agustus 2022. Oke, terima kasih banyak Yudi sudah berkesempatan untuk hadir di sini di tengah-tengah kesibukannya ya mempersiapkan kegiatan PKKMB yang akan dimulai pembukaannya di tanggal 15 sampai di tanggal 22 Agustus tahun 2022 ini. Tapi jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan PKKMB-nya. Aduh, Yudi aja sampai masih gini ya. Masih belum terbiasa gitu ya. Jadi seperti harapan Yudi tadi, semoga kegiatan ini benar-benar kalian gunakan untuk mengenal lebih dekat dan lebih jauh tentang kampus kalian tercinta pastinya Undiksa, dan bisa membuat kalian makin bersemangat untuk mengikuti perkuliahan pastinya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Barangkali kalian punya adik, punya saudara yang akan kuliah di Undiksa yang belum begitu tahu ya terkait gambaran kegiatan PKKMB, biar mereka bisa langsung tahu dari ketua panitianya, bukan dari siapa katanya gitu ya. Ini bukan kata Tias, bukan kata Juni atau kata orang-orang lain, tapi langsung ketua panitianya sudah kita hadirkan di sini. Untuk Anda yang juga belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa di-subscribe dulu, dinyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Dan satu hal lagi yang pastinya masih akan sering saya ingatkan dan tidak akan pernah bosan, yaitu karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh